Personal branding is the balance inside and outside. Nah, maksudnya adalah ini adalah proses bagaimana kita mendevelop diri kita yang bisa ditingkatkan dari nilai, skill, kompetensi, experience gitu ya, rekam jejak yang memang bisa dilihat secara visual dan juga dirasakan secara emosionalnya diri kita. Jadi bicara personal branding, bagaimana kita meningkatkan apa yang menjadi skill, apa yang menjadi kompetensi dan kekuatan diri kita. Bagaimana kita bisa mendevelop diri kita, memberikan value terhadap diri kita, bagaimana kita ingin dikenal sama audiensnya kita. Caranya kita harus mengenal dulu nih diri kita. Be you, yang pertama itu adalah be you. Bagaimana mengetahui kekuatan skillnya kita, personality-nya kita gitu kan ya. Nah, yang kedua kita harus tahu apa yang telah rekam jejak yang telah kita lalui, experience yang kita lalui seperti itu. Nah, ini kekuatannya ada di reason to believe. Bagaimana orang lain melihat track record-nya kita, kinerjanya kita, sehingga melahirkan trust, kepercayaan terhadap orang lain melihat sisinya kita, gitu teman-teman. Berikutnya yang ketiga adalah authentic, ya. Mendevelopnya kita harus bisa mendesain bagaimana sih tampilan diri kita ini sesuai dengan pekerjaannya kita, karirnya kita, gitu kan ya. Apapun yang menjadi package dirinya kita, gitu kan ya. Authentic ini membuat bagaimana kita ini bisa stand out, mudah diingat sama audiensnya kita. Bisa dari penampilan, cara kita berbicara atau komunikasi, cara gesturnya kita gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah authentic. Dan yang keempat, membangun personal branding tentunya harus bisa menguatkan dari sisi networking gitu ya. Jadi networking ini adalah kunci utama dari personal branding. Bagaimana audiens mengenal diri kita ini jauh lebih besar, jauh lebih impactful dan bermanfaat. Jadi perbanyak collaboration, perbanyak juga bekerja sama dengan industri lain ataupun dengan figur lain, sosok atau tokoh lain. Itu good point banget untuk membangun personal branding. Dan terakhir kita tutup dengan digital branding. Akhirnya kita akan mengemas bagaimana virtualnya kita bisa dituangkan ke dalam digital. Saat ini yang memang kian masif bisa lewat digital media gitu ya teman-teman ya, ataupun media sosial yang biasa kita kenal. Sometimes kadang kita tuh nggak aware gitu ya. Saat ini kita sudah berkarir, mungkin sudah di level atau stage yang memang sudah berkarir 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun gitu ya. Dengan perjalanannya waktu, kadang tanpa sadar gitu kan ya. Perjalanan karir ini sudah sesuai nggak sih dengan passionnya saya gitu kan ya. Atau karir yang sudah saya lalui, bisnis yang sudah saya lalui, ini benar-benar sesuai nggak dengan dirinya saya, sesuai dengan kompetensinya saya. Karena ketika kita mencanangkan apa yang menjadi goals hidupnya kita, apa yang menjadi goals karir atau bisnisnya kita, teman-teman percaya deh, kita akan jauh lebih mudah untuk menggapainya. Ini adalah kekuatan bagaimana kita dengan mudah nih mencapai goals ataupun tujuannya kita. Ketika kita mencapai tujuannya tidak dengan didesain dengan baik, maksudnya seperti itu, tidak dengan kaidah konsep development personal branding, akan semakin lama gitu ya, bisa membuat kita juga akhirnya butuh yang namanya mentor, butuh yang namanya pemahaman, teori, konsep gitu kan ya. Nah, ini yang akhirnya kita para founder Branding You, kita berempat, nah jadi memang kita mendesain bagaimana sih akademi ataupun program Branding You ini bisa membantu audiens ataupun bisa membantu peserta untuk menemukan satu fokus hebatnya, untuk menemukan apa sih yang memang menjadi kekuatan dari personal brandingnya. Nah, jadi ketika bicara Branding You, ini adalah passionnya kita, bagaimana kita berbagi, sharing apa yang sudah menjadi experience-nya saya. Dulu saya memang bertahun-tahun pernah di media agency dan juga pernah di
beberapa multinational company. Jadi ini yang membuat kita juga akhirnya bisa mendesain bagaimana sih seorang individu ini mudah menemukan apa yang menjadi personal brandingnya. Nah, jadi dari experience para founder dan juga collaboration networknya kita mendesain modul personal branding lewat Branding You. Sejauh ini kalau kita bicara tantangan itu adalah bagaimana saya menemukan ataupun tim menemukan apa yang memang membuat klien ini benar-benar menemukan dirinya, menemukan kekuatannya, menemukan passionnya dia sesuai dengan kompetensi skill yang sudah dimiliki. Jadi kalau kita bicara tantangan itu sebenarnya balik lagi karena kita memang encourage bersama, empowerment juga gitu kan ya. Jadi ini menjadi tantangan ini juga menjadi nilai plus bagaimana kita bisa belajar dari sana, dapat insight juga gitu kan ya. Nah, tapi eksplorasi itu membuat tantangan ini juga jadi happy. Di kala pandemi, kita ketemu berapa orang sih untuk face to face gitu kan ya, atau untuk bisa connect with other gitu. Nah itu tampaknya itu sangat sedikit gitu kan ya. Nah di era pandemi ketika kita tidak mengoptimalkan personal branding kita dengan baik lewat 5 plan yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan ya, akan semakin kecil kemungkinan bagaimana kita bisa mencapai tujuannya kita, bagaimana kita bisa sukses di karir ataupun di bisnisnya kita. Jadi pandemi ini dengan kita memiliki personal branding yang memang stand out akan memudahkan kita sudah tidak melihat dari segi waktu, dari segi kebutuhan untuk tatap muka gitu kan ya. Jadi kedepannya akan serba digital, akan serba masif dengan era-era digital gitu kan ya. Nah kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada di masa depan. Kalau bicara personal branding secara definisi ataupun secara pemahaman itu banyak yang salah kaprah gitu kan ya. Kadang kita melihat ketika kita bicara personal branding itu hanyalah pencitraan atau show off diri atau flexing gitu ya. Nah sejatinya ini sangat amat berbeda, konsepnya sangat berbeda. Karena kalau secara base konsep personal branding yang memang kita gali dari kita, yang kita tunjukkan ke audiensnya kita, yang kita kenalkan ke audiensnya kita, itu adalah truly diri kita. Truly memang benar-benar dari experience-nya kita, expertise-nya kita, rekam jejaknya kita. Berbeda kalau pencitraan, segala sesuatu hanya instan, sesuatu yang memang dilakukan hanya sesekali. Nah, teman-teman, kita bicara personal branding, konsepnya harus ada 3. Yang pertama, confidence, yang kedua, komitmen, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, kalau bicara personal branding tapi tidak konsisten, itu tadi mungkin bisa dimaksudkan dengan si pencitraan atau show off doang gitu. Jadi beda banget ya teman-teman ya ketika kita bicara personal branding hanya sekedar show off. Teman-teman di luar sana gitu kan ya, saat ini mungkin kalau bisa ada tren kaum rebahan gitu kan ya, atau dengan konsep banyak yang bergeming juga konsep mental health segala macam ini, karena memang kita lagi di saat transisi perubahan apa yang memang menjadi perubahan perilaku ataupun perubahan secara industri, kebutuhan segala macam gitu ya, di tengah pandemi, di tengah memang era digital. Nah ini memang kondisinya konsepnya wajar saja, tetapi kita harus bisa membawa diri kita, mengoptimalkan diri kita untuk disesuaikan dengan kebutuhan industri juga. Bisa aktivasi apa yang harus kita upgrade dari segala skillnya kita, experience-nya kita, ataupun produktivitasnya kita. Start from zero, segala sesuatu memang tidak mudah gitu kan ya, apalagi hal baru gitu ya. Tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba, karena ini adalah titik di mana Anda untuk menuju kesuksesan.